ini apakah milik kita? Oh enggak, ini milik orang lain. Jadi ikan tadi caranya bagaimana? Dipelihara. Rupanya benar, ada orang kayak nyari-nyari, ada ikan saya lepas, ya kita kasih nggak sama dia. Kenapa? Karena dia sudah buat pengakuan bahwa ikan itu adalah miliknya. Nah itu kemarin dapat ikan waktu banjir kemarin. Bisa kita dapat emas, mungkin nggak? Mungkin. Emas orang jatuh, pas sudah kering, lagi jadi lumpur, kita dapat emas. Apakah ini milik kita? Ini jawabannya bukan milik kita. Bagaimana dijelaskan Syekh Rafli? Walhasil, kesimpulannya, anna hadza malullahi, harta ini adalah harta terlantar. Faman lam ya'is bimaliki amsaka lahu abadan ma'at ta'rif. Maka selama belum putus harapan untuk menemukan pemiliknya, harta itu harus dijaga untuk pemiliknya. Atau lil qadi fayahfazuhu kadzalik, atau kita serahkan harta itu kepada hakim agar dia menjaganya untuk pemilik tersebut. Nah jadi artinya kita ini harus ngasih sama orang yang berhak terimanya. Ya kalau kita di sini mungkin bisa kita titipkan sama polisi, oh Ustaz, nanti dia panggil orang untuk pulang. Tugas kita kan cuma menyerahkan. Atau kalau enggak kita pegang. Kalau nanti ketemu orang nyarinya, ini kukasihkan. Kalau enggak, ya udah, ku pakai. Tapi nanti kalau ada orang nyarinya, ku bayar, ku gantilah dengan ukuran emas seperti itu. Sama kayak kasus awal punya utang sama orang, tapi orangnya udah nggak ketemu lagi. Kayak mana lah kita bayar? Karena hadis Nabi mengatakan nafsul mukmin mu'allaqatun bidaini. Diri orang mukmin itu tergantung-gantung sampai diselesaikan utangnya. Awal mencari orang yang punya uang tadi, yang kepada utang tadi, entah di mana dia tinggal sekarang, tak nampak lagi. Kayak mana lah cara bayar utangnya? Nah, cara bayar utangnya, karena udah cari-cari nggak dapat, boleh nggak kita infakkan ke masjid? Boleh, tapi dengan keyakinan dalam diri. Kalau nanti aku ketemu dengan dia, ku bayar hutangku, apa yang ku serahkan ke masjid itu berubah menjadi sedekah sunnah. Nah itu sama kayak kita bayar zakat fitrah sebelum waktunya. 4 hari, 5 hari mau menjelang hari raya, itu kan BKM kadang-kadang mengumumkan yang mau Bapak Ibu pengen berbayar zakat fitrah, silakan. Kami sudah membuka pembayaran zakat fitrah. Kalau secara mazhab Imam Syafi'i, orang yang menolak zakat, yang ngasih zakat itu, dia harus punya niat dua. Niatnya yang pertama, ini zakat fitrahku pada tahun ini. Tapi andai kata aku tidak ketemu malam takbiran, maksudnya meninggal dia sebelum malam takbiran, ini kubah menjadi sedekah. Kenapa harus disebutkan ini Ustaz? Karena ini kalau seandainya dia meninggal sebelum malam takbiran, ini berarti hak ahli warisnya. Kenapa? Karena ini adalah harta tetap milik si pembayar zakat. Tapi kalau dia sudah ikrarkan, kalau seandainya aku tidak ketemu malam takbiran, karena wajibnya bayar zakat fitrah kan malam takbiran, tidak ketemu malam takbiran, maka ini menjadi sedekahku. Maka tak ada hak ahli warisnya untuk menuntutnya, dan tak ada kewajiban buat orang yang mengurusi zakat untuk mengembalikan harta milik si penzakat tadi. Nah ini penting sebenarnya, walaupun saat ini ya sudah jarang ada orang kayak gitu, tapi dalam kajian fikih mestinya kayak gitu, niatnya harus dua. Kalau ketemu malam takbiran dia jadi zakat, kalau tidak ketemu malam takbiran dia menjadi sedekah. Itu tugas amil harusnya, mengingatkan di saat akan dilakukan. Nah, sama dengan status barang yang ketemu saat banjir, niatnya juga harus dua. Kalau pengen kita manfaatkan barang tadi, andai kata nanti aku ketemu dengan pemiliknya, ku bayar hartanya atau ku kembalikan hartanya,
kalau itu dia akan mengembalikan harta tersebut. Kalau dia ragunya apa Ustaz? Kalau dititipnya ke polisi, mohon maaf, misal dia jangan-jangan dia bilang Ustaz tak nyampe juga, begitu ada orang nyari dibilangnya kagak, karena dia penuh orang yang curiga, takut, ya bolehlah dia mengamalkan dengan pendapat itu. Itulah yang dijelaskan Syekh Rabi dalam kitab Nihayatul Mu'taz. Barangkali ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan, masih ada waktu kisaran 3 sampai 5 menit. Silakan Pak. Gitu kan, di sini jelaskan bahasanya sah sholat di atas lumpur kan gitu. Iya. Pertanyaan habis banjir kan. Sekarang pertanyaan begini, sholat di atas lumpur itu bagaimana? Apakah ada ruku, ada sujud dan segala macam gitu? Ada Pak, asal dia tidak terbenam tadi, tidak ada masuk lumpurnya tadi ke rongganya di hidung ini. Kalau ada masuk ya nggak boleh. Tinggal dia yang menentukan, kan ada lumpur yang tipis-tipis Pak. Boleh kan dia misalnya sholat di situ? Boleh. Kita kan lihat waktu di Aceh itu kan ada video. Saya nggak langsung ada video-video, ada foto-foto itu. Walaupun dalam kondisi banjir, kondisi 3 lumpur, sholat dia di atas lumpur tadi. Sah nggak sholatnya itu? Secara fikih sah. Asal dia yakin bahwa lumpur tadi tidak masuk di dalam ruang yang berongga, hidung, mulut, telinga. Jadi kalau kita misalnya sholat, kita misalnya bergerak aja Ustaz, misalnya sujudnya nggak kena kali ke situ, sah tidak itu? Enggak, karena kita masih bisa bergerak, masih bisa berdiri, masih bisa sujud. Hukum asalnya masih bisa. Kapan orang boleh sholat dulu? Saat dia memang sudah tidak sanggup lagi untuk ruku, tidak sanggup lagi untuk sujud. Tidak sanggup itu ada efek sampingnya. Kalau dia nggak ada efek sampingnya nggak boleh juga. Misal orang di atas pesawat, itu kan dia masih bisa sebenarnya ruku sama sujud, tapi tergantung dengan kursi. Maka dia disuruh sholat menghormati waktu. Kalau ini kan dia memang sanggup. Ya kalau sanggup dia ruku, dia sanggup dia sujud, ya itu dia harus dikerjakan. Iya, itu jawabannya Pak. Yang kedua ini Ustaz. Iya. Kita mengenai sholat, Rasul sholat di kandang kambing. Iya. Kotoran kambing kan gitu yang kebetulan itu. Iya. Jadi di Mekah contohkan dia ada sholat di atas kotoran burung merpati kan. Nah itu pertanyaannya begini Ustaz. Apakah memang pada saat itu dikerjakan Rasul ataupun yang di Mekah tadi tidak ada di tempat lain? Nah, bagaimana hukumnya seandainya ada tempat yang bersih tetapi kita milih tempat yang kotor? Nah itu bagaimana hukumnya? Oh, saat itu Rasul tidak menemukan tempat kecuali memang tempatnya Nabi. Nah, kalau yang saya contohin di Mekah burung merpati itu kan karena keluar dari hotel terlambat, itu ditutup jalannya Pak. Mau tidak mau memang sholat harus di tempat itu ya. Dia tinggal kembangkan sejadah, lalu dia sholat di situ. Sahkah sholatnya? Sah. Yang nggak sah itu sholatnya di atas kotorannya. Di atas kotoran nggak boleh. Gitu. Tapi kalau ada tempat yang bersih itu berarti tidak sah sholatnya itu kan itu kesimpulannya. Oh iya. Kalau masih dapat dia menjangkau yang bersih, tidak sah di sini. Kalau masih dapat dijangkau, kalau nggak dapat dijangkaunya sah gitu. Itulah pertanyaannya. Iya baik. Pas waktu. Ada lagi? Silakan. Ya. Kalau posisi banjir itu kan biasanya pakaian itu udah basah itu, Kalau kena lumpur jadi lagi. seandainya kita sholat itu kan kebetulan nggak ada pula baju yang lengket di sana gitu. Sama, karena tanah itu asalnya adalah suci. Lumpur tanah yang menjadi suci itu adalah suci. Jadi boleh nggak misalnya kita sholat dalam kondisi lumpur tadi? Boleh. Mohon maaf, ini contohnya. Kita kan dalam kondisi kena air tadi, kadang-kadang kan ada hajat pengen buang air kecil. Kan kalau buang air kecil, cari-cari kamar mandi, repot. Ada kadang-kadang model orang macam di kolam renang atau macam sungai jongkok aja dia. Buang air kecil ya, buang air kecil. Dia pipis saja di ketika itu. Kenapa? Berarti di pakaian. Nah pakaiannya bisa bersih nggak? Bisa ketika dia tidak apa? Dia kenakan air tadi. Dia sama karena dia jongkok aja. Itu kan dianggap sama dengan mensucikan. Bisa dipahami maksudnya? Nah apalagi kalau misalnya kita tahu ini nggak ada buang air, cuman karena bekas lumpur-lumpur tadi, boleh nggak ini dipakai untuk sholat? Boleh.
sholat kecuali pakaian tadi ada bekas darahnya banyak. Misalnya kena kayu kan, cerita banjir ini kan ada kayunya, banyaklah kayu-kayu pohon itu nabrakin badan dia, jadi berdarah bajunya. Ah ini baru tidak bisa. Harus dia cucikan dulu, dia bersihkan darah tadi sampai hilanglah najis darah tadi, barulah bisa dipakai untuk sholat. Saya paham? Ya baik. Ada lagi? Tidak ada. Biar kita akhiri karena sudah masuk waktu sholat isya. Tidak ada yang saja yang dapat sampaikan. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wanfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma ja'alna hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina shaqiyyan wa la mahruma. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wa fil lana ma madha ya wasi'al karam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad